Saya penasaran bah, ya kita. Jadi aneh itu semakin aneh. Itu aneh mungkin gelang bah, gelang sebesar ya gelang cowok lah antara sama kalung bah. Itu akhirnya sama teman-teman aneh berpikir daripada ini tanah diperusahaan. Jadi aneh seolah-olah punya misi pengen nguasain harta tersebut sama rekan-rekan bah. Yang namanya manusia bah ya, ketika di hatinya, di akalnya dan di pikirannya sudah bulat ingin menguasai sesuatu, itu yang namanya setan tidak ada takut. Yang namanya iya nggak ada takut, walaupun aneh secara langsung ketemu langsung dengan Terabas aja ya. kuntilanak yang wujudnya tidak wajar ya, yang aneh nggak mikirin. Mungkin di tangan abang nggak muat ya pak ya? Nggak muat ini coba saya. Adem banget ini Mang Nay. Iya. Ini kayaknya cocok untuk usaha ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Abah Agus di Mengulas Malam, Mengulas Tajam Kisah Misteri. Di malam hari ini Abah tidak sendirian. Abah kehadiran salah seorang narasumber yang tentunya sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Mang Nay, sang penggali kubur. Ada apa dengan cerita yang akan dikisahkan oleh Mang Nay sendiri, sang penggali kubur? Jangan pernah di skip tayangan video ini supaya tidak kegawahan. Sebelum Abah ambil gambar, beliau sendiri ini menceritakan di saat menggali kubur seseorang yang sudah meninggal. Terus terang saja ini bikin merinding bulu-bulu Abah. Kita langsung tanya sama sang pelaku Mang Nay. Assalamualaikum Mang Nay. Waalaikumsalam. Sehat ya Mang Nay? Alhamdulillah sehat pak. Udah berapa tahun ini Mang Nay berprofesi sebagai penggali kubur? Dari 1997 sampai sekarang di 2024. Dari hitung awal Januari sekarang berarti udah hampir Ya sekian tahun ya. hampir 25 tahun ya Mang Nay. Ini panggilan atau bagaimana ini sebetulnya? panggilan Dari karena hati. adab ya, panggilan jiwa juga Pak. Panggilan jiwa ya. Emang dari keluarga ada yang berprofesi seperti itu? Hampir merata. Hampir ke Hampir situ ya. merata, Pak. Hampir. Karena di kakak sepupu itu sekarang ini dia bertugas sebagai kuncen. Oh iya. Stop dulu Mang Nay ya. Banyak kisah mistis yang dialami Mang Nay di saat melakukan prosesi penggalian kubur. Dari yang pernah mendapatkan harta karun, dari yang pernah diceritakan juga di malam mencekam yaitu Nyi Dasima, dan juga perihal makam seseorang yang pernah kena petir. Jangan pernah di skip tayangan video ini supaya tidak gagal. Mang Nay, ini kejadian tahun berapa Mang Nay di saat melakukan penggalian kubur dan mendapatkan ini harta karun? Ini gimana Mang Nay? Jadi waktu di tahun 2019 kemarin, ya, terhitungnya kemarin 2019 tuh baru banget. Itu awal cerita, aneh dapat tugas sama rekan-rekan itu, ada warga yang meninggal dunia. Dan waktu mau ritual prosesi buka tanah tersebut, tanah galian kubur tersebut, emang aneh sebelum menemukan harta tersebut, aneh kedatangan tiga ekor burung yang aneh sendiri juga nggak ngerti ini ada petunjuk apa sebenarnya. Jadi burung pertama
itu naik ke pundaknya Anai. Sebentar, burung apa itu? Itu perkutut bah. Oh, burung Perkutut perkutut. ya. Itu 3 burung perkutut itu yang 2 masih di tanah yang mau Anai gali. Yang 1 itu naik ke pundaknya Anai. Naik ke pundaknya Anai itu telinga Anai di apa? Di patok-patok tuh. Oh, dipatok Iya, sini. dipatok ini terus aja. Anai justru nggak ngerti maksudnya apa. Anai berpikir apa? Itu rekan-rekan Anai yang 3 tersebut belum pada datang, bah. Itu Anai waktu pertama nyampe itu sekitar jam 7 pagi kalau nggak salah, jam 7 pagi. Karena meninggalnya juga kan si almarhum itu malam hari, bah. Jadi Anai dapat kabar dari malam hari itu mungkin Anai nggak mungkin mengerjakan untuk malam hari juga karena Anai juga ngubungin temen-temen yang lain juga. Akhirnya teman pada sepakat dan keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum tersebut juga sepakat, almarhum baiknya galinya itu pagi hari, bah. Pagi hari. Nah, sebelum Anai mulai proses penggalian tersebut, karena hubungan teman-teman Anai kan belum pada datang yang 3 tersebut, Pak. Anai udah nyampe dulu di situ, Anai udah bawa pacul, udah bawa ya perlengkapan yang lainnya juga. Itu si burung tersebut yang 3 ekor tersebut, yang 1 naik ke pundaknya Anai, matokin telinganya Anai, terus aja dia nggak mau pergi. Anai justru nggak ngerti ini ada maksud petunjuk apa. Anai diem ya, Anai masih sambil mikirin ada petunjuk apa ini, ada petunjuk apa. Itu yang 1 yang di pundaknya Anai itu pergi akhirnya nyamperin burung yang 2 yang lagi di tanah tersebut. Itu berapa saat kemudian ada burung kutilang, Pak. Ada burung kutilang. Ada burung kutilang juga. Itu 4 ekor juga, berarti jumlahnya mereka itu ada 7. Perkutut 3, Perkutut 3, ketilangnya ada 4. Berarti semuanya jumlahnya ada 7 ekor yang ada di tanah tersebut. Itu rekan-rekan Anai belum pada datang. Setelah rekan-rekan Anai datang ya yang 3 tersebut, Anai ngomong, Lur, kalau itu makanan kalau panggilan akrab ya, saudara Rim, nanti saya sebelum ke sini, nanti tahu nggak, Lur tahu nggak apa Anai? Kata dia teman-teman Anai ngomong si Karim dulu ngomong, apa Anai? Kita tekan ini, saya datang sini ada 3 ekor burung perkutut sama 4 burung kutilang. Iya, Anai ngerti si burung tersebut kayak seolah nunjukin yang hak untuk digali itu di tanah tersebut. Nah, saya kan belum ngomong sama keluarga yang ditinggalkan Pak almarhum. Akhirnya ya udah aja daripada bingung-bingung kita cari tempat lubangnya ya. Mungkin itu sebuah petunjuk Anai bahwa si jenazah itu bakal dikuburkan di tanah tersebut. Oh ya sih begitu ya Lur ya. Jadi Anai nggak berpikir bahwa Anai itu bakal sama teman-teman bakal menemukan harta karun, Mbak. Anai udah pikir positif aja, positif bahwa Anai bakal ngegali untuk jenazah yang akan dikuburkan itu di tanah tersebut. Ya wis lah, bismillah kata teman-teman Anai mulai proses penggalian, teman Anai mulai dan Anai mulai menggali. Itu kedalaman sekitar kurang lebih setengah meter, Mbak. Baru setengah meter, Mbak. Itu kan minimal kalau penggalian tersebut yang biasa-biasa umum di pemakaman umum itu, Mbak, antara 1 meter lebih lah, 1 meter atau 90 atau 1 meter lebih. Itu kebanyakan begitu ya, Mbak. Cuman itu Anai waktu masih setengah meter tersebut, Anai lihat sama teman-teman ada kilauan cahaya, Mbak. Karena pagi hari kan sangat cerah banget, Mbak ya. Anai tuh, baru beli, itu kelihatannya apa? Kata gitu ya, itu kilatan apa? Itu cahaya emas loh, gitu. Kata teman-teman, emas Anai, emas Anai. Anai penasaran Mbak, kayak gitu. Jadi Anai itu semakin aneh, itu Anai mungkin gelang, Mbak. Gelang sebesar ya gelang cowok lah, antara segini sama kalung, Mbak. Itu akhirnya sama teman-teman Anai berpikir daripada ini tanah diputusan. Jadi Anai seolah-olah punya misi pengen nguasain harta tersebut sama rekan-rekan, Bang. Biar warga yang di situ tidak ada yang tahu. Yes. Jadi Anai berpikir, udah Lur, tanah dulu paling. Jadi aku pribadi Anai alasannya bagaimana? Karena teman-teman nanti alasannya bagaimana sama warga? Kan tanahnya udah digali. Ngomong aja di situ ada tulang, ada tengkorak. Jadi Anai ngomong gitu, Bang, sama teman-teman, sama warga nanti sama yang keluarga jenazah ngomong aja bahwa di situ ada tulang-tulang. Jadi kita nanti malam kita posisi buka tanah lagi ini aja. Jadi kita sekarang untuk jenazah tersebut kita pindah aja. Jadi Anai sudah berpikir punya niat buruk tuh, Mbak. Punya niat buruk ingin menguasai harta tersebut sama teman-teman, Mbak. Ya udahlah, nggak pikir Anai. Kita cari tempat lain aja. Udah nanti itu kita garap nanti aja nanti malam. Jadi Anai
gali di tanah, pindah dari galian yang pertama itu bah, pindah di galian yang mungkin sekitar 5 meter jauh dari 5 meter. Iya, Dari 5 yang meter awal. dari yang awal. Karena akhirnya jadi tempat yang lebih mudah lagi tanahnya. Karena di situ kan tanahnya juga enak banget, tanahnya kalau waktu digali itu pasir tuh bang. Jadi kedalamannya mudah banget. Iya. Jadi kalau kita ngegali tuh nggak repot-repot harus banjur atau gimana, atau ya butuh bantuan alat-alat berenang gitu bang. Karena ingat nih waktu yang jenazah tersambar petir itu emang aneh juga bang. Iya, yang pernah diceritakan. Iya pernah di malam diceritakan mencekam, di malam itu tuh bang. Aneh juga, padahal sih di alokasi di situ kan tanahnya kan gembur ya. Tapi waktu pas penggalian tanah yang orang tersambar yang jenazah tersambar kuburannya tersambar petir itu aneh bang. Padahal sih alokasi di situ tanahnya gembur bang. Mudah untuk digali, tapi kenyataannya waktu pas jenazah beliau datang itu yang kuburnya disambar petir, nggak ngerti itu isinya batu, beton dan semua. Tapi yang sekarang ini yang waktu aneh ini menguburkan jenazah yang aneh menemukan harta karun itu tanahnya juga emang enak, jadi waktu mungkin iya mudah ya. Mungkin aneh selalu senantiasa berpikir baik ya untuk jenazah yang meninggal tersebut, mungkin karena dia juga orang baik juga. Semoga husnul khotimah namanya. Semoga husnul khotimah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena aneh mengenal juga si almarhum tersebut orang yang baik. Ya, makanya aneh, cuman aneh tetap masih menutupin bahwa tadi sama rekan-rekannya 4, yang 3 tersebut aneh bukan harta karun. Akhirnya aneh ikut tanahnya pindah aja, ya lo mau nih kono anak baru. Iya. Ada tengkorak gitu ya, ada tulang-tulang tengkorak, jadi aneh udahlah pindah aja lagi jadi tempat. Oh ya wis lebih apa? Berarti anak uang yang nanya, iya kata saya. Berarti ada orang tanah di situ di tanah tersebut ada, gitu. Makanya kita pindah, ya wis. Jadi warga nggak curiga bahwa waktu aneh menemukan tersebut. Hanya aneh gali, akhirnya udah dapat sekitar kurang lebih 1 meteran ya. Proses penguburan pun dimulai, jenazah datang. Akhirnya teman-teman ya udah siap-siap untuk menguburkan prosesi. Ada ustadz yang memimpinnya juga, ada yang berdoa sampai selesai proses penguburan. Akhirnya warga termasuk keluarganya juga pada pulang semua. Kita berempat masih ada di kuburan nih, masih nyusun strategi buat nanti malam. Wah, akhirnya disitulah Pak, teman-teman aneh ya, jadi pribadi apa yang gue bilang, kini pun enak lur kalau sekarang ini kan masih siap. Kok baik malam-malaman pesan sholat isya. Malam itu malam apa nih? Kalau tidak salah malam Jumat juga. Malam Jumat. Gitu. Bikin merinding kalau kita bicara malam Jumat terus aja. Apalagi di salah satu makam umum ya. Silahkan mana di kuburan umum juga itu ya. Emang kalau orang-orang tidak terbiasa yang menerima malam Jumat ya merinding pasti merinding. Nah, identik kan kalau malam Jumat kan nggak jauh dari makhluk abstrak ya. Dekat dengan bangsa-bangsa jin yang bakal keluar di malam-malam tersebut. Tapi kalau menurut aneh mah nggak malam Jumat, nggak malam Rebo, nggak malam Kamis, nggak malam Sabtu. Kalau setan waktunya muncul, jin yang namanya muncul. Jadi kalau jin tuh yang namanya makhluk-makhluk begitu, kok model pocong, kuntilanak, genderuwo, nggak kenal waktu sebenarnya, nggak kenal waktu. Apalagi cuman identik kalau malam Jumat itu lebih khas keseramannya lah, lebih khas membawa misteri atau punya unsur mistis, unsur mistis yang lebih luar biasa kalau di malam Jumat, bedanya begitu. Hanya ketika jam 7 malam lebih ada misa itu sudah berkumandang, kita berempat akhirnya nyamperin lagi di kawasan kuburan tersebut. Nah baru penyusunan strategi. Aneh kalau itu benar-benar emas pribadi aneh. Jadi dol, katanya ini aneh langsung mesti dijual. Aku pikir itu udah dijual. Gitu. Nanti kalau benar itu kita bagi 4 dong aneh hartanya. Ya jelas bagi 4. Kita lamun ya ini benar-benar harta karun yang berwujud emas ya. Kita bagi rata. Pokoknya jangan ada kecemburuan di antara kita. Ya. Kita dapat 1, ya sampean 1. Saya dapat 2, sampai juga sama 2. Gitu ya. Pikirnya udah jelek aja dulu sama kakak. Saya itu nggak dibuka di umum, Mbak. Hanya 4 orang tersebut. 4 orang aja. Ya 4 orang tersebut. Hanya tanah yang udah digali yang awal itu kita berempat itu maju, Mbak. Aneh buka lagi.
udah dibuka semua tanahnya. Itu aneh nemuin gelang, aneh dapat kalung juga, aneh dapat mahkota juga. Terus ada berupa kendi, cawan tuh bah, ada cawan atau ceret tuh bah, ada ceret juga. Itu ada bokor juga, ada bokor emas, termasuk aksesoris yang lain juga bah, ada bah, di situ. Akhirnya ini satu teman yang pertama, aneh biar warga tidak ada yang curi, nanti warga tidak ada curiga aja. Kita bawa karung aja. Ya udah, sekian ente ambil karung, Rim ente ambil karung Rim. Jadi teman saya yang namanya Karim itu ambil karung bah. Karung, ini si Mas itu dibawa pulang ke rumahnya. Udah nyampe di rumah, aneh cuci lah, bener-bener, wah bener emas, pikirnya aneh itu emas bah. Pikirnya aneh itu, Nur, iki kita coba siji aja. Lamun usah naikin bagi rata sekian loh. Tamaknya teman-temannya aneh minta di saat itu juga dibagi bah. Malam-malam tuh pikirnya aneh kan nanti ya bah ya, nanti aja Lur. Nanti ini sebenarnya sih kalau menurut aneh bisa jadi emas, bisa jadi ini kuningan sari Lur. Maka alangkah lebih baiknya untuk memulai proses biar itu benar-benar emas murni ya, emas benar-benar murni, batangan yang benar-benar murni, kita tunggu waktu aja. Ini mau saya beresin dulu, biar saya sempurnakan dulu. Pikirnya Allah udah mengenai, saya yakin ini emas, teman saya ngomong ini yakin ini emas, udah kita bagi tiga aja, bagi empat aja. Pikir saya ini teman-teman udah gak pada sabar, pikir saya sabar dulu aja, ya kita buktikan aja dulu. Ya mungkin nggak pikirnya aneh, ini kalung atau gelang aja dulu yang dijual, namanya. Kalau ini benar-benar emas ya, pasti kita memiliki harta karun tersebut dan kita menjadi kaya raya. Pikirnya orang udah gitu, ya. Teman jual udah, orang bisa, ini bagi papat baik, sabar dulu sabar. Cuman teman yang lain itu nggak pada sabar, Pak. Aneh, di saat proses penggalian kubur, ya di situ ditemukan harta karun. Apa yang Mana rasakan mungkin ada kehadiran satu sosok ataupun gimana itu? Ya waktu karena mungkin Angle juga udah terbiasa dengan makhluk-makhluk yang hal yang kuntilanak itu, ya emang tetap aja yang namanya bunda tuh harus ada. Apalagi kita berhadapan langsung ingin mengangkat harta karun yang ada di situ. Setidak-tidaknya harta karun bisa ketahuan seperti itu kan karena ada penjaganya juga, kan? Dan mungkin pikirnya aneh penjaganya juga mungkin sengaja pengen memberikan mungkin kepada kami sebagai ahli kubur. Ya waktu saat prosesi pengangkatan harta karun tersebut juga, ya aneh sih udah merasakan ada kehadiran makhluk asal itu, ya termasuk ya cincin kita kuntilanak. Cuman yang mereka udah nggak tahu nggak mikirin hal yang begitu. Yang namanya manusia ya ketika di hatinya, di akalnya dan di pikirannya sudah bulat ingin menguasai sesuatu, itu yang namanya setan tidak ada takutnya. Yang namanya nggak ada takut, walaupun aneh secara langsung ketemu langsung dengan Abbas aja ya, kuntilanak yang wujudnya tidak wajar ya, yang aneh nggak mikirin, yang saya tahu harta karun. Gitu. Ini walaupun yang aneh dihadapi langsung dengan gundurwo ya, yang kukunya tajam-tajam, yang aneh sih nggak peduli gundurwo aja, yang penting aneh dapat emas. Gitu kalau aneh begitu. Jadi ya waktu malam tersebut walaupun aneh secara langsung sama teman-teman, aneh anak kuntilanak bagian baik. Aneh selalu membiarkan gitu, Mbak. Aneh ada gundurwo bagian baik, aneh anak pocong bagian baik, biarkan saja biarkan. Ente pengen emas, pengen pocong, begitu gitu. Ya pengen emas aneh, ya wis kita gali, ya jangan pedulikan. Jadi aneh tuh udah pikirannya gimana dapat emas tersebut. Akhirnya, Bang, aneh juga di situ dapat kenang-kenangan juga, dapat cindera mata yang sekarang ini aneh masih bawa. Ternyata, Bang, ketika salah satu harta yang aneh ambil itu, termasuk gelang yang aneh mau jual, itu aneh datang ke toko emas. Pertama, Bang, itu pertama toko emas ngiyai bahwa itu emas, Bang. Emas asli. Iya, yang pertama ini ya. Cuman berapa menit kemudian si toko emas, kok berubah sih Mas? Ini mah kuningan sari. Gitu, Bang. Makanya tuh aneh bingung waktu pas pertama kali dia ACC 100% ini emas. Bapak masih ada enggak? Justru tukang toko emasnya nanyain sama aneh. Masih ada. Kalau ibu kita jaga rahasia ini emas kita berdua.
saya tunjukkan saya punya harta banyak. Itu saya udah ACC sama tukang emasnya. Itu berapa menit kemudian, berapa detik kemudian, hitungannya udah bukan menit lagi, detik, Pak. Berapa detik kemudian itu si emas itu berubah. Kok Mas Jin, kok berubah? Ini mah Kuningan Sari Jin, hasilnya udah beda. Dia kan hasilnya udah beda, Bang. Makanya itu perubahannya sangat luar biasa. Seketika itu emas yang kita dapat akhirnya cuma di Kuningan Sari yang hanya jual di lelang, dirongsok bayarnya, Pak. Dirongsok. Lakunya yang cuma seberapa? Ya itu karena mungkin karena kesabarannya Angne sama rekan-rekan atau sifat tamatnya teman-teman sama Angne sendiri ya tamatnya rakus. Siapa yang ingin dunia ya? Kita di hidup dunia masih difasilitasi dengan kehidupan dunia, pengen ini, pengen itu, pengen segala macam, pengen semua ya, Pak. Ternyata bukan emas yang didapat, hanya kekecewaan. Iya. Tapi Angne alhamdulillah termasuknya sekarang masih nyimpen harta karun yang Angne dapatkan juga. Angne kan di situ juga dapat cincin alih-alih, batu alih-alih tuh Di tempat situ juga. di sempat di satu galian yang sama, di galian yang pertama. Yang pertama Kecubung Bulung, yang kedua Yaman Bulung, yang keempat yang ketiga Kapilayunya Wulung lagi. Itu Sekarang di bawah enggak? Yang Kecubung Wulung Angne bawa yang Wulung. ini. Coba. Ya, yang Kecubung Wulung ini. Coba izin ya apa? Mungkin di tangan Abang gak muat ya, Pak ya? Nggak muat ini, coba saya. Adem banget ini, Mang Nai. Iya. Ini kayaknya cocok untuk usaha ya. Ini adem gimana ini tuh? Apa ada khasiatnya dari setiap batu tuh? Ada, Bang. Buat satu buat karismanya kita, buat di bawah atau menambah tebar pesona pada diri kita, baik lawan jenis atau jaga pada para pejabat atau atasan-atasan atau yang dagang jualan gitu ya, mungkin di penglaris. Awalnya kan kita menemukan harta karun ya, dan memang ini semua orang kadang ada yang sampai berburu. Betul, Pak. Awal kelihatan itu adalah Kuningan Sari, tapi setelah dilakukan satu proses ritual, ini betul-betul berwujud menjadi emas. Ini proses kalau ritual seperti itu gimana kan, Nai? Lama juga, Bang. Itu kan kita harus berbenturan dengan energi yang ada di alam gaib juga, Bang. Alam gaib itu kan membutuhkan resonansi, kekuatan yang sangat luar biasa. Resonansi ya, karena kekuatan sangat luar biasa. Jadi untuk mewujudkan suatu benda dari Kuningan Sari ke emas itu butuh proses yang sangat luar biasa. Mungkin dari jenis tebusannya juga mahal juga, Bang. Karena kan yang bau raksa atau yang ngejaga raksa yang ada di salah satu tempat tersebut atau di harta karun tersebut itu sangat luar biasa, nuntut Bang. Kalau itu mah tumbal harus ada tumbalnya, Bang. Itu kan karena bukan satu proses yang mudah untuk mengangkat harta karun tersebut, Bang. Itu hal yang sangat luar biasa. Nebusnya juga mahal, mungkin butuh banyak ritual yang sangat luar biasa. Ini mah sesajennya harus komplit, bener, Bang. Sesajennya harus lengkap, ya. Terus apa yang dibutuhkan sama mereka, yang dimauin sama mereka, kita harus penuhi, Bang. Contoh minyaknya aja sekitar harga 38 juta atau 38 juta. Iya, emasnya aja, Bang. Iya, emasnya ya nggak ada di Indonesia, Bang. Apa itu minyaknya ada. Namanya kalau sekarang itu yang lagi familiar Tunjina Turki. Ada nomor serinya itu yang ada nomor serinya, ada nomor seri khususnya. Mungkin ahli para supranatural, ahli ritual harta karun dia tahu. Paham. Minyak ini. Iya. Angne sendiri kan pernah hadir di Malam Mencekam. Iya. Nyai Dasima. Ini ada kaitan nggak, Angne? Nyai Dasima ya. Itu Nyai Dasima lama banget loh, Bang. Lama banget. Mungkin bisa diceritain ini untuk mengulas malam gimana? Karena waktu Angne bercerita di Malam Mencekam itu, Angne kan menceritakan tentang sosok figur Nyai Dasima, tokoh yang sangat luar biasa, legendaris kalau menurut Angne. Di balik cerita itu gue sangat luar biasa perjalanan pertemuan Angne dengan dia. Karena waktu bertemu dengan Nyai Dasima tersebut, Nyai menampakkan diri menjadi wujud yang lain. Dia kan sedang posisi ada di tepi sungai, Bang. Dia lagi menangis. Angne nyamperin dia. Ketika Angne nyamperin dia, Nok, lagi ngapain? Angne yang biasa kalau sama cewek kan baginya gitu, Nok lagi ngapain gitu ya. Main dengan dia, ya antar balik. Pikirnya Angne, iya antar saya pulang gitu. Dia nunjukin begitu ke arah kuburan, Bang. Ngobrolnya ke arah kuburan sana, Pak.
rumah saya berarti di kuburan tersebut. Jadi dia ngomong sama saya bahwa ada satu ikatan pocong yang ada sama dia, itu diletak di pinggangnya Pak, belum terlepas. Di bagian kepala dia udah lepas, di bagian kaki udah lepas, sama yang di tangan sudah lepas ya. Itu ada di bagian pinggang ini yang masih belum lepas Pak. Makanya mungkin dia minta tolong agar ikatan yang ada di pinggangnya dia itu dilepas Pak. Ya lah, anak nggak berpikir panjang yang aneh-aneh lagi. Ya wis, todoknya rumahnya, akhirnya anak ditujukan sama dia itu rumahnya. Anak gali lagi, anak buka lagi karena pikirnya anak masih baru juga ya Pak ya. Ada yang anak buka, udah dibukain begitu, anak nalkin dianya mau bahaya, anak talkin seperti itu, dianya mau bah. Jadi pas itu anak selesai talkin tersebut, itu ada cahaya yang menyelimuti badannya dia. Badannya cahaya yang sangat terang benderang, akhirnya dia hilang. Karena udah diberesin lagi, kuburannya udah beres semua Pak. Itu cahayanya udah membawa dia. Pikirnya aneh, ya udah aneh mungkin udah beres gitu ya. Ya aneh pulang ke rumah. Nah, kan malam juga Pak ya. Aneh pulang ke rumah. Pagi harinya aneh kan istirahat, istri mau nyuci Pak di kantong baju yang satunya, di kantong baju saya tuh yang saya pakai itu ada duit 100 Pak. Ada duit 100, saya nggak tahu bahwa saya punya uang itu Pak. Hanya istri ngomong, ya ini uangnya siapa? Ya pikirnya ada di kantong baju saya, ya saya itu uang saya Pak. Ini uang saya. Ayah dari mana? Ya mungkin ada yang ngasih, cuman ayahnya lupa. Ayah ya udah deh, besok kan minggu ya, antar udah ke pasar ya. Jadi saya tuh nganter ke pasar gitu Pak. Nganter istri ke pasar. Nah, nganter aja saya nungguin di tempat parkiran. Saya nungguin di tempat parkiran. Tapi kok istri lama banget Bang. Kok biasanya kayak gini jam 7 lebih atau jam setengah 8 istri udah pulang. Ini sampai jam 8 lebih istri gak pulang-pulang Bang. Sedangkan saya dari pasar jam setengah 6 Bang. Rabi tubuh apa sih gitu pikirnya saya, istri beli apa aja sih, kok lama banget, biasanya sebentar Bang, beli ini jam setengah 7 udah keluar lagi Bang. Pas ini sampai jam 8 lebih istri nggak keluar. Nah ya itu dapat cangkingan banyak banget Bang, enggak toko apa aja, sampai yang tukang tokonya itu bawain Bang, yang tukang warung ya bawain itu, bantu bawain lah. Udah belinya bawa banyak banget, justru itu udah ke bawah 100, omongnya nggak punya uang lagi, justru itu ya nggak ada ceritanya di rumah. Jadi saya sama istri itu penasaran Bang, ini uang dari mana gitu ya. Karena akhirnya uang bawa aneh pulang ya begitu, coba dengar itu dibuka sama dompetnya saya, itu 14 juta. Padahal saya istri bawa uang 100.000. Aneh kan penasaran, kok duit tambah habis dah, jadi bukannya tambah sedikit, tambah berkurang, tambah sedikit, ini duitnya tambah banyak. Aneh kan penasaran begitu kan, akhirnya wah ini udah beres dari mana. Akhirnya itu saya ritual malam hari ini jelas ada yang nggak beres. Saya panggil satu persatu Bang, yang udah gini, yang ada di sini, yang ada di rumah ini maupun yang ada di luar sana, baik yang wujud maupun yang gaib, baik yang lahir maupun yang batin, yang kenal sama saya atau mengenal diri saya, silakan hadir satu persatu. Ada yang hadir ini. Apa kamu yang memberikan uang pada istri saya? Bukan. Jadi ada makhluk yang datang Mbak ini. Saya tanyain, apa kamu yang memberikan uang sama saya? Bukan saya. Udah kamu pergi. Ada si yang bulu hitam Mbak. Wah sini Wo, apa kamu yang si Wawon? Genderuwo ya. Apa kamu yang memberikan uang sama saya sama istri saya? Bukan saya. Mungkin bisa jadi yang lain. Jadi satu terakhir itu ada cahaya putih itu. Yang cahaya putih tersebut mewujud wanita yang saya temukan yang ada di kuburan. Itu akhirnya dia ngomong, Kang, yang memberikan uang tersebut dia baru ngaku. Oh kamu? Dia ngomong, saya hanya pengen mengucapkan terima kasih kan. Nah, kamu mengucapkan terima kasih sama saya, itu tetap ada efek yang sangat luar biasa, ada imbas yang sangat luar biasa, efek samping yang sangat luar biasa. Itu jelas sesuatunya ada yang dirugikan, baik dari pihak saya atau pihak yang lain. Waktu si istri saya beli di pasar sana, pasti yang di sana ada yang dirugikan, enggak ada. Itu mutlak uang yang saya berikan buat istrinya akan.
Itu ya uang emang sengaja uang datang dari gaib bang. Jadi pihak warung pun, pihak penjual pun tidak ada yang dirugikan bang. Jadi nggak berubah jadi daun. Enggak bang, enggak. Jadi namun kalau apa yang istri beli ya itu beli kembalinya bener uang, bener itu ada di situ. Iya itu uang yang ada di penjual ya uang asli. Jadi kalau itu harta karun, Iya, ini ya harta karunia Iya. ini nih yang karena kami kita pernah menolong Iya, seseorang. iya. Cuman akhirnya bukan itu Pak sebenarnya yang kami cari itu Pak. Akhirnya saya ngomong sama yang bawa uang tersebut, yang memberikan uang tersebut. Sekarang saatnya kamu bawa semua harta ini, belanjaan ini, uang yang banyak ini kamu bawa pulang sama kamu. Udah, ucapan terima kasih kamu cukup, kamu tidak harus membantu saya seperti ini. Ya saya ngomong begitu Pak, karena dia ngomongnya terima kasih kan, saya pengen hanya ini yang saya bisa buktikan sama Akang. Saya yang nolak Bang, bukan ini yang saya cari. Kalau kamu mau membantu saya, keluarga saya, tidak harus seperti ini. Ke arah situ tidak Bang. Jadi jangan ditolak gitu. Iya. Karena Meskipun katakan si uang tersebut tidak berubah lagi. Jadi berubah, padahal si mutlak itu emang harta karunia sangat luar biasa, uang yang dari alam sana. Terima kasih Angnay yang sudah hadir di Mengulas Malam dan juga sudah menceritakan satu kisah pengalaman yang dialami oleh Angnay di saat melakukan satu prosesi, katakanlah sebagai penggali kubur. Dan untuk rekan-rekan ataupun sobat Mengulas Malam dimanapun berada yang sering ataupun punya pikiran berburu harta karun, jangan pernah dilakukan. Ternyata apa yang pernah Angnay sampaikan tidak semudah apa yang kita pikirkan, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Penuh dengan satu konsekuensi. Ujung-ujungnya nyawa kita lah yang akan dipertaruhkan. Ingat sobat, jangan pernah takut jin dalam bentuk apapun, geprek dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat sobat, kamu tidak sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.